Rara mendekat ke aku, mendekat ke Nyai. Rara, mereka telah menyakiti Lisa, mereka telah menyakiti Laut. Halo, saya Hikmat Darmawan, saya produser sekaligus juga bikin cerita Darah Nyai. Ini film panjang pertama dari Imaginarium Pictures setelah ada beberapa film pendek. Film ini kolaborasi dengan sutradara cult, tapi sekarang akan punya film besarnya juga, yaitu Yusron Fuadi dan penulis Azam Firullah. Dan ini produksi yang memang dirancang untuk bawa estetika film B, tapi juga senang-senang buat semua. Ini kan yang sangat akrab dengan penonton kita dari masa ke masa, juga ada mitologinya. Dan sebetulnya kami ingin kayak menyalurkan lah, ada banyak kemarahan di sekeliling kita, dan salah satu outlet atau katarsis atau pelepasan yang sehat kan lewat film ya. Jadi Darah Nyai, judul Inggrisnya The Rage from the Sea. Jangan lupa 21 Agustus 2025 mulai tayang di bioskop-bioskop kota Anda. Kalau belum ketahuan kota Anda didatangi Nyai, silahkan kontak Nyai di medsos. Ayo datang ke kota kami. Mereka harus merasakan pembalasan Nyai. Lisa! Tingkat kekejaman kekeluargaan banget ya, karena rumah sendiri gitu. Dan seru banget sih waktu kita di PIK ya, terutama ada adegan yang di taman, itu juga di komplek rumah gua gitu. Iya. Jadi kayak adegan Rosa ya. Adegan Rosa gitu. Terus yang Rainer lagi buka pintu itu rumah gue yang sebenarnya. Jadi dipakai semua gitu ya. Tapi kamar penyiksaan rumah yang untuk rumah yang lama itu rumah yang udah nggak dipakai gitu. Jadi itu yang berkesan buat gua ya secara rumah. Pengorbanan Steve cukup besar karena terus nyokapnya harus dilapori, kursinya lah dikorbankan. Iya, kursi yang dipakai buat penyiksaan Rara ya. Iya. Terus sampai diomelin tetangga lah, inget gak? Iya. Jadi waktu itu sebetulnya kita juga syuting 3 hari pertama di ini ya, yang sulit sekali ya di Pelabuhan Ratu ya. Dengan awak dari Jogja dan Jakarta, kebanyakan Jogja ya. Nanti Yos mungkin bisa cerita. Terus ada yang ajaib karena Rainer sebagai produser, saya pas pagi-pagi datang di hari H syuting setelah sebelumnya survei lokasi, bingung nih lokasi yang dipilih sutradara, maklum sutradaranya bintang film action ya, susah lokasinya dicapai. Gimana ya nih, apa harus ngebangun jembatan segala macam. Tahu-tahu tada, begitu pagi-pagi dilihat jembatannya udah ada. Kami langsung GR, wah film ini diberkati Nyai beneran. Karena Laut Selatan. Setelah diselidiki ada penjelasannya, tetapi bagi kami itu berkah anyway ya. Batu Karang tadi tuh kan itu medannya lumayan susah gitu diakses, dan kita hari H pikir udahlah nanti di sana aja gampang pinjam tangga atau apa ya. Tahu-tahu ada jembatan udah jadi. Ada yang proper banget, yang walaupun masih tetap sulit mencapai lokasi, tetapi proper. Iya itu dia makanya. Dialami korban itu sungguh. Organisasi kita bergerak dalam gelap. You mesti hentikan ini. Kalau you nggak bisa, I sendiri yang hentikan. Masih banyak dendam para korban yang belum terbalas. Halo, saya Azam. Saya penulis dari film Darah Nyai. Kalau kalian tertarik untuk nonton film horor yang menjadi tribute untuk film-film horor retro lokal seperti era Suzana atau era 80-an, 90-an, yang sadis, yang brutal, kalian bisa langsung nonton film Darah Nyai di bioskop tanggal 21 Agustus. Terima kasih. Gimana, Mas? Yang belum terbalaskan. Ini lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas dari salah satu kerajaan jin. Oke, halo, nama aku Yusron Fuadi. Aku sutradara dari film horor slasher Darah Nyai. Ini adalah film ketigaku, tapi tayang yang kedua karena Setan Alas masih di PHP. Oke, film ini menurutku menjadi menarik karena beberapa hal. Satu, yang nulis adalah Mas Hikmat Darmawan dan Azam. Kalau kalian tahu karya Azam, kalian akan merasakan
kegilaan dan keabsurdan Azam versi layar lebar. Dan yang kedua adalah film ini dirancang untuk membalaskan dendam-dendam korban-korban perdagangan wanita. Dan ini adalah film sadis tapi dirancang sebagai film yang feel good. Jadi kalau kalian merasa geram, kalian merasa marah dengan keadaan selama ini, dengan jiwa-jiwa yang tidak terbalaskan, kalian harus nonton Darahnya. Kita akan bersenang-senang. Dan ini emang film yang dirancang untuk bersenang-senang. Ini horor yang nggak ada jump scare-nya, tapi muncrat-muntratan darahnya sejak dari naskah. Oke. Rara mendekat ke aku, mendekat ke Nyai. Rara, mereka telah menyakiti Lisa. Mereka telah menyakiti Laut. Anyway, aku seneng banget, thank you banget udah dipercayain perannya sama aku. Aku seneng bisa belajar sama orang-orang di sini yang luar biasa ini, gitu kan. Dan seneng banget bisa menceritakan tentang transformasi dan perlawanan perempuan terhadap sistem kekerasan ya. Jadi aku ngeliat filmnya ini ada gore-nya, ada komedinya. Tapi dibalik itu semua, aku ngelihat ada kritik yang tajam tentang kekerasan pada perempuan dan bagaimana sistem seringkali itu tutup mata. Jadi pokoknya best. Makasih. Best. Oh iya. Best. Itu kata kunci. Oke, makasih semua. Mereka harus merasakan pembalasan Nyai. Lisa! Tingkat kekejaman yang senang sekali bisa diajak di proyek ini. Udah lama ngincer jadi polisi gitu ya, kayaknya keren nih gitu. Tapi Bisa jadi bunda ya? Bisa jadi bunda. Bisa jadi bunda, punya anak satu gitu, nggak ada suaminya, terus nangis-nangis gitu. Ya peran yang aman-aman aja. Tapi ini pasti tantangan baru juga buat saya. Jadi polisi penegak keadilan gitu ya. Keren banget sih. Dan seingat saya ketika proses syutingnya, saya nggak kayak lagi syuting, tapi lagi kayak berada di playground, lagi main. Tapi mainnya seru banget sama teman-teman semua yang juga sangat menikmati peran masing-masing. Jadi syutingnya sangat menyenangkan, tapi juga sangat melelahkan. Itu aja. yang dialami korban itu sungguh Organisasi kita bergerak dalam gelap. You mesti hentikan ini. Kalau you nggak bisa, I sendiri yang hentikan. Masih banyak dendam para korban yang belum terbalas. Ya, aku pengen banget satu frame sama dia gitu, kejadian gitu, akhirnya kita main bareng. Happy banget karena Bogor keren banget gitu. Dan yang aku syuting tuh 1 hari dan di hari paling terakhir, beneran last day gitu. Jadi pas kata aku datang tuh Mbak Foni yang ngopinya udah kayak aku datang kayak ayo semua, ayo kita syuting. Masih seger ya. Dan yang seru lagi tuh adegan tadi di mobil ada petir tuh. Mas Yos kan kita bikinnya nggak ada petir, habis itu Mas Yos bilang kayak, di nanti begitu kelar ngomong siksa dunia kamu langsung kayak, ada petir, ntar aku bikin ada petir beneran. Dan beneran kayak petir beneran gitu kayak nice. Asli, so nice. Dan aku berharap supaya film Darahnya ini bisa jadi film yang fun gitu ya untuk penggemar film B dan juga penggemar film Gori. Ya pokoknya ajak-ajak teman-teman nonton ke bioskop supaya Bribtu Komar bisa bersama inspektur lagi. Yang belum terbalaskan. Lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas dari salah satu kerajaan jin. Yang mati nomor 3. matiin aja Tadi adeganku itu yang apa? Jadi ceritanya itu pelernya digigit, terus glinding, terus disuruh jepret nyeteples toh, disuruh nyeteples balikin kan, terus tangannya dipotong, terus disuruh coli pakai tangan dipotong. Aku pas baca skripnya pertama kan aku baca aja, aku dikasih skripnya sama
Rainer sama Azam, terus aku nggak tahu disuruh jadi yang mana kan, terus aku kayak baca aja, wih gila, tambah lama tambah gila. Ternyata itu kamu. Terus aku kayak, aku disuruh jadi yang mana ini, terus yang paling gila. Habis itu Mas Yos bilang kayak, kamu jadi yang Dodi yang nyetel plus peler, terus aku kayak, oke. Rara mendekat ke aku, mendekat ke Nyai. Rara, mereka telah menyakiti Lisa, mereka telah menyakiti Laut. Aku ada di sini karena filmnya bagus banget. Saya di sini kepingin ngasih tahu bahwa ya nonton film ini tadinya tuh udah deg-degan, di luar tuh udah deg-degan karena saya tuh sebetulnya bukan penggemar film genre. Saya nggak suka kekerasan. Tapi saya selalu ada, selalu jadi di film horor, di film thriller, horor yang gila ini. Yang ketika saya membaca skripnya, bukan kegilaannya yang membuat saya tertarik, tapi kebebasannya yang tadi kayaknya ada yang nanyain saya tentang penulisan, tiba-tiba di sini ditanyain tentang penulisan. Film ini membuat saya kembali ingat apa sih tugasnya kreator. Tugasnya kreator adalah jujur, mengungkapkan apapun yang dia inginkan tanpa harus berpikir, oh nanti penontonnya kayak apa ya, pembacanya kayak apa ya, karena itu udah masalah kedua. Masalah yang pertama adalah bagaimana kita sekarang bereaksi atas realitas yang udah terlalu gila, yang lebih fiktif daripada fiksi. Ya nggak sih kalian gila, terima kasih. Mereka semua itu tuh memberikan saya kayak nafas beneran, terima kasih. Dan ketika saya melihat filmnya, wah, dari warna-warnanya, kalau yang tadi dibilang masalah merah apa gimana, kalau saya tuh ngelihatnya malah bajingan banget ya. Ketika ada yang begitu, yang paling bajingan dari maksudnya ketika yang memang terornya dan itu dilakukan oleh Rara, dilakukan oleh perempuan, itu pink. Kalau aku lihatnya pink sih, bukan merah. Iya. Maksudnya Mereka harus merasakan pembalasan Nyai. Lisa! Tingkat kekejaman. Halo, nama saya Rory. Saya berperan sebagai Boni di film Darah Nyai. Dan menurut saya, film Darah Nyai ini punya kelebihan. Kalau misalnya kita melihat, biasanya Nyai Roro Kidul dihubungkan dengan sesuatu yang mistis, yang sangat menakutkan, yang ditakuti oleh masyarakat. Tapi justru di sini, Nyai Roro Kidul digambarkan sebagai sosok yang membela kebenaran dan memberantas kejahatan. Nah, salah satunya yang diberantas adalah Boni dan kelompoknya. Jadi, ini menarik banget karena ini juga ada tema women empowerment. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan Darah Nyai di bioskop mulai tanggal 21 Agustus. Dialami korban itu sungguh Setan! Organisasi kita bergerak dalam gelap. You mesti hentikan ini. Kalau you nggak bisa, I sendiri yang hentikan. Masih banyak dendam para korban yang belum terbalas. Darah Nyai, sebuah film karya Yusron Fuadi. Ini sepertinya film dia yang ketiga, seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang selalu membuat film yang saya bilang lebih maju daripada zamannya. Film ini dibuat dalam dua versi, 17 tahun ke atas dan 21 tahun ke atas. Kenapa demikian? Karena terus terang sangat mengubah adegan-adegan seks dan adegan-adegan sadis. Tapi pesan utamanya adalah bahwa perempuan bisa melawan, bahkan korban perkosaan itu bisa melawan kepada para pelaku kejahatan, pemerkosa, penjual manusia, penjual anak-anak, dan sindikat narkoba. Bukan cuma
Kalau polisi tidak bisa membantu secara langsung, maka Nyai Roro Kidul akan turun tangan. Dan inilah saatnya penghakiman. Yang belum terbalaskan. Ini lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas dari salah satu kerajaan jin.